Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain amin. Wa in kana ala ra'sihi imamatun itu kan. Iya Pak Arsawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dan apabila ada itu ala ra'sihi tetap atas ini tetap wis kesuwen. Kadang wong ora telaten. Bahasa khobar ajar maju tetap pun wajib. Nah, jadi wis gak telaten ya wa in kana apabila ada itu ala ra'sihi di atas kepalanya mutawadhi imamatun apa? Imamah. Walam yurid khali tidak menghendaki siapa mutawadhi nas'aha pada melepas imamah masakha maka mengusap siapa mutawadhi binasiyatihi masakha maka mengusap siapa mutawadhi binasiyatihi pada sebagian ubun-ubunnya mutawadhi. Wal mustahabu bermula yang disunatkan itu ayyutamima itu hendaknya menyempurnakan siapa mutawadhi al masha pada mengusap bil imamah dengan imamah. Jadi orang wudu kebetulan di atas kepalanya ada imamah, biasanya dibolak-balik kan? Nah, imamah. Nah, dia tidak mau melepas. Nah, ketika wudu ini wajib tetap namanya kepala kan harus diusap. Maka yang diusap itu masakha bina siyatihi. Kenapa kok ubun-ubun? Karena ubun kan paling penak kan tinggal ngungkap gini aja, tinggal buka saja kan diusap ubun-ubunnya. Nah ini kemarin kan masakha itu kan fi'il muta'addi sing binafsih. Maka baknya ini yang bertemu dengan masakha itu ba'do nasi ya seperti wamsahu biru'u sikum kan wamsahu mengusap lagam semua biru'u sikum pada sebagian. Nah, karena lafadz masakha ini ada lafadz yang muta'addi binafsih sehingga baknya ini statusnya bak tab'idiyah. Maka ini dalam madzhab Syafi'i maksudnya maka mengusap sebagian ubun. Cuman disunatkan ayyutamima al-masgha bil imamah, disunatkan setelah ubun-ubunnya ini diusap maka imamanya juga diusap. Lima karena hadis surah yang meriwayatkan pada Ma'al Mughirah itu siapa Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam aibin an-Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadhu itu wudu siapa Nabi wa masakha dan mengusap siapa Nabi binasiyatihi ini ala Syafi'i binasiyatihi pada sebagian ubun-ubunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal wa ala imamatihi dan atas imamanya Nabi. Fa ini tasoro maka apabila meringkas siapa mutawadhi dia meringkas ala maskil imamah atas mengusap imamah saja. Lam yujzi maka tidak mencukupi apa iktasoro itu pada mutawadhi. Jadi ono wong wudu pakai imamah terus yang diusap imamahnya saja berarti kepalanya kan ndak maka enggak sah. Alasannya li ana karsuna imamah laisat itu tidak ada apa imamah itu birok sin itu kepala sebab imamah bukan das itu kan tempelan kayak ibarat kopiah itu. Nah, yang kedua wali ana wa karsunya roksin kepala itu udhun anggota. Kepala itu kan anggota badan. Latal khaku yang tidak bertemu al masyaqqatu apa masyaqqat fi isolil ma'i di dalam mendatangkan air alaihi atas roksin. Enggak ada apa-apa yang enggak sakit enggak apa kok. Sehingga falaya juzu maka ndak boleh al masku apa mengusap ala khailin atas perkara yang menghalangi kepala mungfasilin yang bisa anhu dari roksin. Seperti imamah itu kan perkara yang khail mungfasil dari kepala. Atau wajibnya itu kan basuh kepala. Dikiaskan kalau wajib seperti wajah wal yadi dan tangan. Kalau wajib dan tangan. Sumayam sahu kemudian mengusap siapa mutawadhi udunaihi pada kedua telinganya mutawadhi terus mengusap kedua telinganya mutawadhi dibadali dohirohuma luarnya udunai ini wabatinahuma jadi luar dalam. Dasarnya lima karena hadis surah yang diriwayatkan pada Ma'al Miqdam ibnu Ma'di Kariba ana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah itu Ma'di Kariba ketemu ya. Masakha itu mengusap siapa Nabi biroksi pada sebagian kepalanya Nabi wa udunaihi dan kedua telinganya Nabi dohiruhuma luarnya udunaihi wabati nauma wa adkhala dan memasukkan siapa Nabi usbu'aihi pada dua jari-jarinya Nabi
dimasukkan fi hujroi udunaihi, di lengkuk-lengkukan lubang, hujron lubang maksudnya kan, dari lengkuk-lengkukan ini kan, memasukkan fi hujroi dalam kedua lubang, dua lubang, di dalam kedua lubang dua telinganya Rasulullah SAW. Jari-jarinya dimasukkan kedua lubang sini, terus ini akan untuk mutar ini. Wa yakunu, dan ada dzalika apa itu masku udunaihi, wa yakunu, dan ada dzalika apa itu masku udunaihi itu bimain, dengan air jadidin yang baru. Maksud air baru itu gimana? Ghairul ladzi, selain air. Jadi Bayani menjelaskan air baru itu ghairul ladzi, selain air, aladzi ma, masaka yang mengusap siapa mutawadhi bi dengan aladzi ar-ra'sa pada kepala. Jadi mengambil air baru lagi untuk mengusap telinga, bukan air bekas mengusap kepala, itu sudah mustakmal. 5 karena hadis ruwayat yang diriwayatkan apa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aiman sallallahu alaihi wasallam, itu masaka mengusap siapa Nabi ra'sahu pada kepalanya Nabi, wa amsaka, dan menahan siapa Nabi, wa amsaka, dan menahan siapa Nabi musabbikhataihi pada kedua jari petunjuknya Nabi, biudunaihi, dengan kedua telinganya Nabi. Wali anasnya udun, telinga itu udhun anggota. Jadi telinga itu anggota, tamayaza yang berbeda apa udhun anir roksi dari kepala, beda fil ismi dalam namanya. Wong itu kan telinga, itu kan kepala, kan beda namanya. Wal khilqati, dan kejadiannya enggak sama. Sehingga falayat ba'u, maka tidak mengikuti apa udhun, falayat ba'u, maka tidak mengikuti apa telinga pada Rasul, dan ikuti fit toharoti dalam bersuci. Dikiaskan kasil aldoi, seperti semua beberapa anggota. Nah ini yang masalah yang ini kan, itu kan ada dasarnya orang ngusap dua telinga itu kan pak air baru. Air baru itu maknanya air yang bukan tadi untuk mengusap kepala. Dasarnya ini kan Rasul itu mengusap kepalanya, terus wa amsaka musabbikataihi, Nabi menahan kedua jari petunjuk. Jadi seakan-akan Nabi itu kan ketika mengusap itu kan ininya enggak ikut diusapkan, berarti yang ini saja, ini enggak. Nah ini yang menurut An-Nawawi dalam syarahnya hadis ini dipermasalahkan. Artinya kebenarannya hadis ini kan, karena hadis-hadis yang ada itu Nabi mengusapkan semuanya gini kan, ininya ikut. Cuman nanti kalau mengusap ini ngambil air baru lagi. Kalau ini kan enggak, Nabi mengusap kepala terus wa amsaka, ini kan ditahan, berarti enggak ikut digunakan musab itu kan. Nah, makanya hadis wa amsaka musabbikatahi ini dipermasalahkan oleh An-Nawawi di sarahnya ini kan. Nah, dipermasalahkan. Makanya di ini komentarnya beliau, wa amal hadis asani wa huwa qauluhu ruwiya Nabi sallallahu alaihi wasallam masaka ra'sahu wa amsaka musabbikatahi binulai fa wa maujudun fi nusakhil madhab al masyhur, padahal walaisa maujudan fi batin nusakhi al mu'tamad wa huwa hadisun dhaifun au batilun la yurafu. Jadi karena menyalahi yang umum kan langsung ininya ikut semua kan. Nah ini kan tidak ditahan, berarti kan tidak ikut apa? Tidak ikut digunakan musab rambut ininya. Baru nanti ini digunakan musabkan kepala, apa? Telinga. Nah itu persoalannya. Makanya kata Ibnu Imam Nawawi, yang banyak memang di kitab-kitab muhadzab kalimat seperti itu. Cuman sebagian salinan kitab yang mu'tamadah itu tidak ada kalimat itu. Dan itu bahwa hadisun dhaifun au batilun la yu'rafu. Nah, yang kedua alasan telinga itu kan anggota yang beda dengan kepala, baik namanya saja beda, wal khilqo, sehingga telinga tidak masuk kepala fit toharo, maka kepala sendiri, telinga sendiri. Qala berkata siapa Imam fil umi, siapa Imam Syafi'i, qala berkata Syafi'i fil umi dalam kitab wal Buaiti, dan kitab yang diriwayatkan oleh Imam Buaiti, wa yakhudhu, nah ini kan, dan mengambil siapa mutawadhi li somakhaihi, untuk dua lubang-lubang telinganya mutawadhi, ana sengane lengkuk-lengkukan telinganya, dua lengkuk-lengkukan telinganya mutawadhi ma'an pada air jadidan yang baru. Air yang baru itu ghairul ma'i, selain air, aladzi ma' masaka yang mengusap siapa mutawadhi bi dengan aladzi ngusap dhairul uduni pada luarnya telinga, wabati nahu li anna simakha, karena sesungguhnya lubang-lubang fil udun, nah, itu kalfami seperti mulut, wal amfi dan hidung fil wajhi. Nah itu kan fami, mulut dan amfi itu kan nggak masuk wajah.
Begitu pula lubang-lubang hidung itu tidak termasuk kalau lubang apa? Telinga, enggak termasuk kepala. Walaupun tempatnya di kepala kan gitu, cuma tidak termasuk kepala. Sama dengan mulut ini kan enggak masuk wajah, sehingga kan enggak masuk dibasuh, cuma disunatkan berkumur. Kalau hidung istinsak. La wa kama afroda, sebagaimana menyendirikan siapa mutawadhi, menyendirikan alfama pada mulut wal angfa dan hidung anil wajhi dari wajah bil ma'i dengan air. Jadi basuh wajah sendiri, berkumur sendiri, istinsak sendiri. Nah fakadzalika, maka itu seperti afroda as-somahu, bermula somak, lubang-lubang fil uduni. Fa in taraka, maka apabila meninggalkan siapa mutawadhi masghal uduni pada mengusap telinga, ya jaza, maka boleh apa taroka, enggak masalah karena itu sunat. Dasarnya 5 karena hadis yang diriwayatkan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam Aimin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala berkata siapa Nabi lil Arabi kepada orang Arab Badui. Jadi dasarnya orang enggak ngusap telinga itu sawudunya karena ini hadis yang dikatakan oleh Nabi kepada Al-Arabi. Tawadhu wudulah kamu. Kue wudu Arabi kama amaros, bagaimana perintah Mamas Daria kepada kamu Allah siapa Allah. Nah walaysa kali tidak ada itu fima di dalam barang amaro yang perintah pada ayatnya dibuang Allah siapa Allah. Walaysa dan tidak ada itu fima di dalam barang amaro yang perintah pada Allah siapa Allah. Apa yang enggak ada? Mashul uduna ini. Coba dalam ayat itu kan fagsilu wujuhakum kan ila akhir itu kan enggak ada menerangkan mengusap telinga kan enggak ada. Berarti yang diajarkan Rasul kepada Arab itu yang pokok-pokok saja. Dari sini, berarti ngusap telinga itu sunat. Kalau tinggalkan sah, karena Nabi mengajari orang Arab itu wudulah seperti yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran itu kan. Sedangkan dalam ayat itu tidak ada menerangkan membasuh telinga. Nah ini kan dipaham. Jadi orang ngajar orangnya apa? Maaf ini kan bahasanya yang apa ya? Yang budu-budu, yang tingkat anu ya yang pokok-pokok saja. Seperti Nabi ngajar orang Arabi kan. Halo salam. Gimana Mas? Itunya dulu enggak apa-apa. Asian dulu ke pasir. Iya enggak apa-apa. Mana yang duluan enggak apa-apa ya. Itunya belum bisa, Pak. Iya enggak apa-apa ya. Ya monggo ya. Saya masih ngaji nih ya. Jadi kalau ngajari orang-orang awam ya sesuaikanlah dengan tingkatannya gitu. Jadi yang biasa-biasa saja kan yang jelimet itu enggak paham. Sumayak silu, setelah itu membasuh siapa mutawadhi rijlaihi pada kedua kakinya mutawadhi. Wawa bermula ghuslu rijlaihi itu fardun wajib. Maksudnya fardunya wudu. 5 karena hadis roh yang melihatkan pada Jabirun siapa Jabir radhiyallahu anhu qala Jabir amaro perintah pada kita siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawaddu'na apabila wudu siapa kita annagtasila dengan hendaknya membasuh siapa kita arju lana pada beberapa kaki kita. Ini dasarnya basuh kedua kaki. Wajibu dan wajib idkhalul ka'baini apa memasukkan dua mata kaki fil ghusl dalam basuh. Jadi mata kaki itu kebasuh. Dasarnya liqouli ta'ala wa arjulakum, dan beberapa kaki kamu dan membasuhlah pada beberapa kaki semua. Maka dibaca nasab itu kan atafagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Nah, terus wa arjulakum atapnya ke sana. Maka kalau kakinya dibasuh bukan diusap. Wa arjulakum dan beberapa kaki semua ilal ka'baini serta kedua mata kaki. Qala alu tafsir ay ma'al ka'baini. Wal ka'bani bermula ka'bani waya ka'bani itu al-admani dua tulang anna itani yang timbul keduanya, dua tulang yang timbul kan inda mafsiri saqi di sisinya sendi-sendinya bentis wal qadami dan telapak kaki itu pakunya itu. Wadalilu bermula dalilnya alaihi atas wal ka'bani huma al-admani itu Aimadukiro al-Ka'bani huma al-Admani itu makadis rawa an-Numan ibn Bashir radhiyallahu anhuma. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akbala menghadap siapa Nabi alaina atas kita biwaji dengan wajahnya Nabi. Terus faqala maka berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqimu meluruskanlah kamu sufufakum. Nah ini falaqat ra'aitu maka sungguh benar-benar
melihat siapa saya, kata Nu'man, ar-rajula pada orang laki-laki minna khalis bagian daripada kita ini yulsiku khali menempelkan siapa rajul bau. Nah, pada mata kakinya rajul bikak bisohi bihi. Nah, ka'buhu bikak bisohi bihi. Maka ka'bun itu tulang apa? Yang timbul, yang nampak. Wa mangkibau dan pundaknya rajul bimangkibi dengan pundaknya sohi bihi. Berarti fadalla maka menunjukkan apa hadis? Hadis anal Ka'bah mata kaki tuma barang kulna yang telah berkata siapa kita pada ma bahwa mata kaki itu al Ka'bani ma al admani. Wa ustahabu disunatkan ayyabda'a pandaknya memulai siapa mutawadhi bil yumna dengan anggota kanan qoblal yusra. Lima karena hadis karena yang telah menyebutkan siapa pada mafiliyati dalam membasuh tangan. Nah fa'ingkanat maka apabila ada asobiuhu apa beberapa jari-jarinya mutawadhi munfarijatan itu renggang jari-jarinya. Fal mustahabu maka bermula yang disunatkan itu ayyukhol lila itu hendaknya menyela-nyelai siapa mutawadhi baina asobi ihi antara jari-jarinya mutawadhi. Dasarnya liqauli sallallahu alaihi wasallam lilakitin kepada Lakit ibni Sobiro wa khallil dan menyela-nyelailah kamu bainal asobi'i di dalam antara jari-jarimu wa ing jadi nyela-nyelai jari-jari. Nah nyela-nyelai jari-jari itu kalau yang umum di kitab fikih itu bikin sirin. Jadi bikin sirin itu ini kan apa jari jentian bikin sirin dengan ini kan min khinsirin ilahin sirin. Jadi bawah bikin sirin dari kaki yang kanan ilahin sirin. Jadi bikin sirin min khinsirin ilahin sirin dengan kelingking kan. Nah, kemudian dari kelingking kanan ke kelingking kaki kiri bikin sirin min khinsirin ilahin sirin. Makanya kan bikin sirin min khinsirin ilahin sirin. Itu cara nyela-nyelai kaki. Coba. Nah, bikin sirin min khinsirin ilahin sirin. Wa ingkanat apabila ada apa sobe itu, makanya orang bikin wudu itu kan supaya bisa nyela-nyela itu kan ada tempat duduknya. Nah, ini maksudnya gitu kan. Kalau berdiri hanya repot, cara nyela-nyelai iseng gelewang gitu kan. Makanya duduk gitu kan. Wa ingkanat apabila asobe itu multafatan rapat. Wih, jari-jarinya rapat. Rapat itu maksudnya layasilu tidak bisa sampai alma'u apa air ilayah kepada asobe illa bitakhlil kecuali dengan diselai. Berarti wajib maka wajib at-takhlilu apa menyelai karena air enggak bisa sampai ke sela-sela itu, maka wajib nyela-nyelai. Liqauli sallallahu alaihi wasallam khallilu menyela-nyelailah kamu semua baina asobiikum di dalam antara beberapa jari-jari kamu semua. La yukhallil maka tidak menyela-nyelai Allah siapa Allah besok di akhirat bainaha di dalam antara asobiikum binari dengan neraka. Artinya nggak ada yang ketinggalan. Nah, semua kebas semua. Kalau ketinggalan kan persoalan ini. Wal mustakabu bermula yang disunatkan itu ayat tasila hendaknya membasuh siapa mutawadhi fauqal mirfaqo ini. Memang wajibnya kan mirfaqo ini. Ini fauqal mirfaqo ini sunatnya di atas kedua sikut wa fauqal ka'baini dan di atas kedua mata kaki. Liqauli sallallahu alaihi wasallam ta'ti ummati yaumal kiamat. Ta'ti akan datang umati siapa umat saya yaumal kiamati dalam hari kiamat. Ini sudah diramal Nabi. Ghurron khali bersinar wajahnya. Ghurron khali bersinar wajahnya. Mukhajilna khali bersinar kedua tangan dan kedua kakinya semua. Khali bersinar kedua tangan dan kedua kakinya semua. Jadi wajahnya bersinar karena dibasuhkan. Kemudian kedua tangan dan kedua kakinya min atharil wudu'i karena beberapa bekasnya wudu. Makanya kalau basuh lebih daripada yang wajib itu kan otomatis kan sinarnya kan tambah. Makanya ada ulama itu yang kalau basuh kaki itu sampai dengkul, kalau basuh tangan sampai apa ini bau. Nah, supaya nanti sinarnya tambah panjang kan. Faman maka bermula barang siapa istato itu mampu siapa man ayutila
pada hendaknya memanjangkan siapa man ghurratahu pada sinar nyaman, ya sinar wajah, sinar tangan kakinya. Ya, kenapa wong air juga cukup kan? Ya falyaf'al. Maka hendaknya apa? Melakukan siapa man, falyaf'al, maka melakukan siapa man. Wal mustahabu bermula yang disunatkan itu ayat tawadhu'a, itu hendaknya wudu siapa mutawadhi salasan dengan 3 kali, salasan dengan 3 kali, semuanya dibaca 3 kali semua. Lima karena hadis surah yang meriwayatkan pada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadhu'a itu wudu siapa Nabi marotan. Jadi kenapa 3 kali itu kok sunat? Karena Nabi itu ada wudu itu sekali, basuh wajah sekali, tangan sekali, dan seterusnya. Sumakola berkata siapa Nabi, hadza wudu'un, hadza bermula ini tawadhu'a marotan itu wudu. Setelah Nabi wudu sekali, basuh sekali, beliau mengatakan inilah wudu layak balu yang tidak menerima Allah siapa Allah as-sholata pada sholat ila bihi kecuali dengan ini hadza. Berarti maknanya sekali itu yang gugurkan kewajiban, itu maknanya gitu kan. Nah, yang kedua ketiga itu sunat. Cuman bahasa sekali itu ya sekali yang sudah rata. Kalau sekali basuh belum rata ya belum hitung sekali. Sumatawadhu wudu siapa mutawadhi marota ini dengan 2 kali, marota ini itu sunatnya. Waqala berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bermula barang siapa tawadhu'a itu wudu siapa man marota ini dengan 2 kali, maksudnya 2 kali basuhnya kan. Ata maka memberi pada man Allah siapa Allah ajrau pada pahalanya man marota ini dengan 2 kali, karena bacanya kan double kan. Sumatawadhu'a kemudian wudu siapa mutawadhi salasan dengan 3 kali. Waqala ya keliru. Sumatawadhu'a wudu siapa Rasulullah salasan. Terus Nabi wudu 3 kali. Setelah itu waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza bermula ini tawadhu'a salasan itu wudu saya. Wa wudu'ul anbiya'i dan wudunya beberapa nabi qabli di dalam sebelumnya saya. Wa wudu khalili dan wudunya kekasih saya Ibrahim alaihissalam. Jadi wudu 3 kali itu juga dilaksanakan para anbiya dulu. Bahkan Nabi Ibrahim kalau basuh juga 3 kali. Makanya tetap ya namanya pekerjaannya banyak ya pahalanya double kan. Fa'init asoro maka apabila meringkas siapa mutawadhi ala maroti sekali kabeh wae. Ini mungkin karena waktu. Kalau waktu sempit itu kan malah wajib basuh sekali. Sebab kalau misalkan basuh 2 kali waktunya sholat habis, maka wajib sekali. Jadi bisa wajib sekali itu kan karena situasi kondisi bisa berubah. Cuman secara umum kan tetap sunatnya 3 karena waktunya luas. Fa ini tasoro maka apabila meringkas siapa mutawadhi ala marotin atas sekali. Suman wa asbago menyempurnakan siapa mutawadhi pada basuhannya atau usapannya sempurna tapi hanya sekali. Tapi sempurna mana asbago itu kan. Wa asbago dan menyempurnakan siapa mutawadhi walaupun sekali tapi sempurna ajza'a maka mencukupi apa iktisor itu pada mutawadhi cukup. Dasarnya liqauli sallallahu alaihi wasallam wa hadza wudu'un. Hadza bermula ini tawadhu amaratan tadi. Hadza bermula ini wudu sekali, tawadhu amaratan itu wudu'un wudu layak balu yang tidak menerima Allah siapa Allah as-sholata pada sholat ila bihi kecuali dengan hadza. Fa in khalafa maka apabila membuat berbeda siapa musolli bainal a'dha'i dalam antara beberapa anggota wudu, membuat berbedanya ini faghosala, ini fakta frek dijelas cabangnya, maka membasuh siapa mutawadhi ba'dha pada sebagainya a'dha marotan. Katakan misalkan wajahnya sekali, wa ba'dha sebagainya a'dha marota ini, misalkan wajah sekali, kepala sekali, kalau tangan 2 kali. Wa ba'dha dan sebagainya a'dha salasan, misalkan kakinya 3 kali, ada yang sekali, ada yang 2 kali, 3 kali. Jaza maka lu khulafa, jaza maka boleh apa? Khulafa. Alasannya 5 karena hadis Rawi yang meriwayatkan pada Abdullah ibnu Zaidin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadhu'a itu wudu siapa Rasulullah faghosala maka basuh siapa Rasulullah wajah pada wajah Rasulullah dengan 3 kali wayadai dan tangannya Rasulullah marotani dengan 2 kali dan tangannya Rasulullah marot dengan 2 kali. Fa'in zada maka apabila melebihi, fa'in zada maka apabila
melebihi siapa mutawadhi ala thalasi atas 3 kali. Jadi kuriha maka dimakruhkan apa? Zada ala salasi makruh. 5 karena hadis riwayat yang meriwayatkan pada Amrun ibnu Syuaibin an abihi dari bapaknya Amrun an jadi dari kakeknya Amrun an Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tawadhu'a. Betul-betul. Ada? Enggak ada. Duh, enggak ada pada siapa? Ada Umar bin Su'aib. Ya an Nabi an jadi an Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadhu'a salasan. Nah, terus sumakola berkata siapa Nabi hakada itu seperti ini tawadhu'a salasan al wudu bermula wudu. Faman maka bermula barang siapa zada itu menambahi siapa man ala hada atas ini salasan au nakoso atau mengurangi. Jadi nambahi 3 atau mengurangi dari 3 fakot asaa maka benar-benar berbuat buruk, artinya berbuat buruk itu meninggalkan yang lebih utama. Fakot asaa maka benar meninggalkan yang lebih utama. Fakot asa maka benar-benar meninggalkan yang lebih utama. Ya sah kan? Cuman kalau kurang dari 3 itu meninggalkan yang lebih utama siapa man. Wadolama kalau melebihi wadolama dan dolim siapa man. Karena dolim itu melebihi batas. Jadi kalau melebihi 3 dolama melebihi batas. Orang basuh kalau lebih dari 3 kata Nabi dolama. Artinya melewati batas. Tapi kalau kurang dari 3 itu asaa artinya meninggalkan apa adab, meninggalkan lebih utamanya adab karena lebih utamanya 3. Wajibu dan wajib ayyuratiba apa hendaknya mentertibkan siapa mutawadhi al wudu'a pada wudu. Wajib orangnya wudu itu mentertibkan wudu. Fayaghsilu maka membasuh siapa mutawadhi wajahu pada wajahnya mutawadhi sumayadahi kemudian kedua tangannya mutawadhi sumayam saka mengusap siapa mutawadhi biroksihi pada sebagian kepalanya mutawadhi sumayaghsila basuh siapa mutawadhi rijlai pada kedua kakinya mutawadhi. Wahaka dan menceritakan Abul Abbas Ibnul Qos kaulan pada pendapat akhor yang lain gini, ana sesungguhnya mutawadhi itu inasia apabila lupa siapa mutawadhi artatiba pada tertib jaza maka boleh apa nasia. Nah ini aneh. Jadi misalkan orang lali budune mau sange bingung mikir apa Pak siapa ya? Mau mikir kredit, mau mikir apa kira-kira, mau saking ngakei bon ya Pak kan? Wah, sehingga wudu itu enggak tertib. Enggak tertib. Ini menurut Abul Abbas nih kalau lupa lo jaza boleh. Berarti kalau sengaja enggak boleh. Nah ini cuman wal masyhur bermula qol yang masyhur itu al awal, yaitu wajib tertib. Nah wa dalilu bermula dalilnya ali atas awal yaitu wajib tertib itu qauluhu firman Allah azza wa jalla fagsilu maka membasuhlah kamu semua wujuhakum pada beberapa wajah kamu semua wa aidiakum dan beberapa tangan kamu semua ilal marafiqi serta beberapa sikut wamsahu dan mengusaplah kamu semua. Kalau madhab Syafi'i, madhab Hanafi maknanya biurusikum pada sebagian beberapa kepala kamu semua. Wa arjulakum ay wa fagsilu wa arjulakum. Nah, wa agsilu arjulakum kan. Nah, makanya dibaca nasab karena atap pada wujuhakum dan pada beberapa kaki kamu semua ilal ka'baini bersama kedua mata kaki al ayata. Coba fatqala maka memasukkan siapa Allah al masha pada mengusap. Bainal ghuslaini antara dua bainal ghusl apa ghuslaini Mas? Ghuslaini benar. Ini karena satu kitab itu ghusli. Fatqala maka masukkan siapa Allah al masha pada mengusap bainal ghuslaini antara dua basuhan. Wa qata'a dan memutus siapa Allah hukman nadhiri pada hukum persamaannya anin nadhiri dari persamaannya. Fadalla maka menunjukkan apa atqalal masha bainal ghuslain itu ilakhir alana sesungguhnya Allah Ta'ala qasoda itu bermaksud siapa Allah ijabat tartibi pada mewajibkan tertib li'anau karena sesungguhnya wudu itu ibadatun ibadah tastamilu yang mengandung apa ibadah ala af'alin karena wudu itu ibadah yang mengandung pekerjaan mutaghayiratin yang beda basuh wajah, basuh tangan, basuh kepala itu kan afalin mutaghayira yartabitu yang berkaitan
ba'duha apa sebagiannya af'al bi ba'din berkaitan, maka enggak boleh diluncat-luncati. Fa wajaba maka wajib ya di dalam af'al atartibu apa? Urut. Kasolati seperti solat, wal haji dan haji. Jadi dalam ayat fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marofiki wamsahu biru usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu Allah meletakkan lafadz al-mashu itu kan di tengah-tengah. Di tengah-tengah antara membasuh, coba membasuh tangan dan membasuh kaki, kan di tengah-tengah. Nah, kenapa kok nggak langsung diurut membasuh semua, baru mengusapkan tidak? Ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala menghendaki itu urut. Pakai urut. Nah, kalau tidak urut ya tidak di tengah-tengah kayak gitu. Kenapa membasuh, turun basuh, kemudian mengusap, baru apa membasuh. Makanya bahasanya Allah masukkan al-maskah bainal ghusla ini. Wadir manadir, karena membasuh dengan membasuh, diputus apa mengusap dengan mengusap. Kan fagsilu kan membasuh dengan membasuh. Di tengah-tengahi dengan wamsahu mengusap. Itu namanya waqatu an-nadir anin nadir. Nah, jadi membasuh dipisah dengan mengusap. Antara membasuh dengan membasuh itu an-nadir wan nadir. Itu maknanya kan dipisah dengan mengusap. Wamsahu itu kan mengusap. Itu menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu bermaksud untuk mewajibkan tertib dalam wudu. Karena wudu itu ibadah yang mengandung beberapa pekerjaan yang berbeda. Ada basuh wajah, basuh tangan, basuh kepala sebagainya. Yang satu sama lain saling berkaitan. Maka wajib tertib seperti sholat dan haji. Tidak mungkin orang itu sujud dulu baru rukuk kan enggak. Jadi takbir, terus berdiri, terus rukuk, itidal kan harus tertib. Nah, wal haji dan haji kan gitu kan harus urut. Ini mudhamul arkan maksudnya haji itu kan. Mudhamul arkan yang harus urut. Fa'in ghusala maka apabila membasuh arba'atu angfusin apa 4 beberapa orang a'dha'ahu pada beberapa anggotanya mutawadhi al arba'ata yang 4 dibasuh daf'atan wahidatan. Ini bos besar ini kan. Ada yang basuh wajah sendiri, tangan sendiri, kepala sendiri, kaki sendiri, serempak jadi serempak itu sekaligus. Lam yujzi maka tidak mencukupi pada mutawadhi illa ghusl wajhi apa kecuali basuh wajah. Alasannya li'anau karena sesungguhnya mutawadhi itu lam yuratib tidak mentertibkan siapa mutawadhi karena dia tidak mentertibkan orang yang apa basuh. Jadi ada yang tukang basuh wajah seterusnya, basuh wajah, tangan, kepala, kaki sekaligus bersamaan maksudnya kan. Maka yang sahnya basuh wajah saja karena enggak tertib. Wanita salah maka apabila mandi, wanita salah apabila mandi siapa saksun, wawa kali bermula saksun mukdisun itu orang yang berhadas, min gori tartibin dari tanpa urut, wanawa dan niat siapa mutawadhi al ghusla pada mandi jinabat, itu mungkin al asyu itu al ghusla. Nek wudu itu ora ketemu rumusnya, yang kemarin saya cari-cari itu tidak ketemu rumusnya. Nanti saya terangkan nanti. Fafihi maka itu di dalam ikhtisal diwanawa al-husla. Memang satu nusakh itu ada al-wudu. Fafihi maka itu di dalam ikhtasala wa muktisun wajari bermula 2 wajah. 2 pendapat. Akaduma bermula salah satunya wajani itu ana sesungguhnya huslun mandi ikhtisal yujzi'u itu mencukupi apa ikhtisal hu pada wudu. Ana sesungguhnya ikhtisal yujzi'u itu mencukupi ikhtisal pada wudu. Asalnya li'ana karusnya perkara itu ida jaza apabila boleh dzalikam maksudnya boleh itu mencukupi gitu kan. Dzalika apa itu iktisal anil hadasil a'la dari hadas yang lebih besar fali ayyajuza maka sungguh bermula olehnya mencukupi atau boleh apa dari anil hadasi dari hadas al-adna yang lebih kecil, yang kecil itu Allah lebih utama. Wasani bermula kali yang kedua itu la yujzi'u tidak mencukupi apa ikhtisalhu pada wudu. Wawa bermula yujzi'u itu ala sohu yang lebih sokeh. Li'ana karonya saksun askoto itu menggugurkan siapa saksun tartiban partai wajiban. Bifil ima dengan melakukan barang laisa yang tidak ada apa ma itu biwajibin wajib. Jadi gini maksudnya, ada orang punya 2 hadas, satu hadas besar, satu hadas kecil, berarti kan wudu. Terus ketika dia mandi itu niatnya menghilangkan jinabat, mandi jinabat. Nah
yang penting ini yang penting loh. Yang penting di tengah-tengah wudu tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Ini satu lagi. Ya umumnya kita lah kan punya jinabah juga hadas kecil. Berarti wajib mandi besar juga wajib wudu. Terus orang ini mandinya nggak pakai urutan wudu. Nanti langsung masakan dari bawah dulu. Pokoknya tidak pakai urutan lah, tidak pakai urutan wudu. Kalau urutan wudu kan mesti basuh mandi dulu, terus tangan, terus baru nyiram kepala kan gitu kan. Ini enggak, pokoknya enggak urut namanya orang mandi. Apalagi mandi sungai kan, tentu kan anggota bawah dulu. Jadi enggak urut. Memang mandi kan enggak wajib urut. Nah, mandi kan wajib urut. Yang wajib urut itu kan wudu. Nah, ini gimana? Fafi aja ini ada dua pendapat. Satu zi'u, artinya mandinya itu mencukupi wudu. Alasannya karena yang hadas besar saja hilang, apalagi hadas kecil. Bisa dipaham maksudnya kan? Nah, maka tadi itu maksudnya wanawa al-ghuslah maksudnya. Kalau niat wudu itu ya gimana, dia jinabatnya saja udah besar, tuh niat wudu berarti kan niat hadas kecil. Nah, kan makanya wanawa al-ghuslah ini. Ini yang kemarin memang sempat saya kok niat wudu, memang yang banyak pasti niat wudu. Ya mesti wong dia tuh mandi besar kan berarti mandi jinabat. Nah, terus dia ini niatnya mandi jinabat. Nah, gimana status wudunya gitu maksudnya kan? Nah, ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan wong hadas besar saja hilang, apalagi hadas kecil. Nah, kalau yang kedua tetap mandinya nggak bisa menghilangkan hadas kecil. Hanya mandinya nggak bisa mencukupi untuk wudu. Alasannya karena dia menggugurkan tertib. Tertib kan wajib, maksud dalam wudu itu loh. Sedangkan bifi lima laisa biwajibin, dia menghilangkan tertib yang wajib ya di dalam wudu, melakukan barang yang enggak wajib, yaitu enggak tertib. Yang namanya mandi itu kan tidak harus tertib. Mandi tidak harus tertib, tapi wudu harus tertib. Loh, kenapa yang tertib, yang wajib ditinggalkan itu maksudnya kan? Itu alasannya kalau yang mengatakan tidak mencukupi mandi besar dari wudu. Alasannya enggak tertib itu aja. Nah, cuman kebanyakan kitab-kitab fikih itu mesti yang pakai yang ini yujzi'u. Ya alasannya tadi, wong hadas besar saja hilang, apalagi hadas kecil. Yang penting di tengah-tengah wudu mandi tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, makanya biasanya mandinya orang seperti ini itu maaf kebahasannya barang-barang yang sensitif lah, ya alat vital dibersih semua. Nah, dibersih semua kan, jadi nanti ketika wudu kan nggak nyentuh itunya kan, ketika sabun apa kan nggak nyentuh itu kan sudah bersih. Jadi tinggal mandi jinabat. Nah, sehingga kalau hadas besarnya hilang, otomatis kata kecilnya hilang. Wa yuwali wa a'lamu bishawab.